Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pencinta badminton Indonesia. Hari ini kita mau ngomongin tentang salah satu pemain tunggal putra Indonesia. Boleh dikatakan adalah salah satu tunggal putra terbaik di Indonesia saat ini, Anthony Sinisuka Ginting. Pemain ini setelah peringkat ya, boleh dibilang sebagai salah satu pemain terbaik Indonesia. Peringkatnya sekarang yang paling tinggi. Di bawahnya masih ada Clinton Christie dan lain-lainnya ya. Tentunya yang diandalkan praktis cuma dua itu ya, Jojo dan Ginting. Setelah peringkat, Ginting masih di atas Jojo ya, dan prestasinya juga Ginting juga cukup bagus ya dibandingkan Jojo ya. Apalagi tahun ini ya, Jojo melempem, Ginting cukup bagus walaupun di All England kemarin ya di luar dugaan sangat mengecewakan ya. Ginting hanya lolos, artinya ke babak utama saja. Di babak pertama ya langsung kandas. Namun juga Jojo juga begitu. Jojo di babak pertama juga kandas juga. Artinya keduanya sama-sama buruk lah di All England ya. Namun Ginting di Indonesian Masters dia juara, di Asian Badminton Team Championship ya. Dia berhasil menyumbang poin untuk Indonesia sehingga membuat Indonesia menjadi juara ya. Ginting ini sangat hebat ya, tekniknya sangat hebat ya, bahkan diakui oleh para pemain dunia ataupun para pengamat bulu tangkis dunia ya. Teknik Ginting ini tidak kalah lah ya, kalau tidak bisa dibilang sebagai yang terbaik ya, dia bisa bersaing lah secara teknik ya, apalagi secara kecepatan ya. Ginting ini harus diakui sekarang adalah salah satu pemain tunggal putra yang memiliki kecepatan yang luar biasa ya, boleh dibilang paling cepat untuk saat ini ya. Diakuin itu beberapa kali diakuin oleh misalnya Gillian Clark ataupun sama pemain badminton lain seperti Zhou Tianchen, dia mengakuin kalau Ginting itu cepat sekali, dia bisa bergerak dari satu sisi lapangan ke sisi yang lain, dari backcourt ke depan ya, dari belakang court ke depan court itu dengan sangat cepat ya. Langkahnya sangat ringan sekali, kakinya sangat ringan seperti kapas. Dia bisa dengan cepat mengambil shuttlecock ya, mengembalikan shuttlecock walaupun dia dalam posisi yang sangat sulit ya, tapi dia bisa mengambil itu ya. Dan smashnya juga ya, walaupun tidak terlalu keras ya, tapi sangat akurat ya, penempatan bolanya sangat akurat. Walaupun beberapa kali dia masih sering error juga ya, tapi itu wajar saja. Tapi secara teknik dia punya teknik yang luar biasa, kecepatan luar biasa, smashnya sangat akurat, itu sangat bagus sekali ya. Itu dari sisi teknik permainan dan juga kecepatan. Namun ada satu kekurangan, sebetulnya banyak kekurangan dari Anthony Ginting ya, yang menjadi PR bagi pelatih tunggal putra Indonesia ya, dan juga PR bagi Ginting sendiri. Yaitu soal mentalitas ya, walaupun sekarang Ginting posisi 4 ya, bahkan sempat di posisi 3 ya, tapi secara mentalitas dia belum bisa dikatakan sebagai seorang pemain tunggal putra yang bermental juara. Itu belum bisa, walaupun dia sudah pernah juara Super 1000 ya. Tahun 2018 dia menang Super 1000, mengalahkan Kento Momota lagi ya, yang waktu itu lagi on fire banget ya, bahkan sampai sekarang masih on fire. Dia berhasil mengalahkan Momota dengan permainan yang sangat cantik, membuat orang ya berdiri, angkat topi, tepuk tangan gitu ya, luar biasa sekali ya, standing ovation lah waktu itu. Tapi kan performa seperti itu jarang sekali keluar ya, artinya sekali keluar habis itu melempem. Dia bisa menang terhadap tim-tim besar, terhadap pemain-pemain besar, tapi terhadap pemain-pemain yang masih di bawahnya secara peringkat dan teknik dia sangat sering kalah gitu loh. Artinya inkonsisten ya, usianya juga masih muda ya, masih dibilang cukup muda lah ya. Tapi dibilang sangat muda sekali juga tidak juga ya, tapi boleh dibilang muda ya, masih ada waktu untuk Ginting untuk memperbaikinya ya. Itu mentalitasnya, karena kenapa ya, seorang yang punya mentalitas sebagai pemain kelas dunia, sebagai pemain juara, mental juara, dia tidak boleh inkonsisten ya. Karena di pertandingan turnamen bulu tangkis ini
yang diperlukan, teknik perlu ya, tapi yang pertama itu adalah mentalitas sebagai seorang juara. Dia harus punya mental itu ya. Ginting tidak punya itu, punya tapi masih belum ini ya, belum bisa dikatakan pemain yang punya mental juara ya, mental juara dunia ya. Ya. Kemudian dari konsistensi juga begitu ya, konsisten. Ginting sangat sering dikritik dia inkonsisten ya, Eh, sesekali dia bagus banget mainnya, kemudian di waktu yang lain di pertandingan berikutnya dia nggak banget bangun mainnya ya, sangat jelek mainnya, sangat di luar ekspektasi ya. Kita setelah melihat Ginting itu bermain bagus, bahkan melawan pemain yang hebat ya, dia bisa kalahkan. Tapi di pertandingan berikutnya di babak pertama melawan pemain yang lebih rendah peringkatnya, dia bermain acak-acakan. Bahkan kita tidak menduga itu kok bisa seperti itu ya. Apa yang jadi penyebabnya? Itu tadi mentalitas sama dia tidak konsisten ya. Itu mental itu harus diasah ya, oleh dia perlu psikolog ya untuk menggali potensi dirinya, membangkitkan kepercayaan dirinya ya. Dia harus siap ya, bagaimana dia memanage resiko, memanage stresnya ya, bagaimana dia menghadapi ekspektasi masyarakat Indonesia terhadap tunggal putra ya. Karena tahu tunggal putra ini adalah cabang yang paling prestisius ya di bulu tangkis ya, dimanapun saja, di tenis juga begitu. Tunggal putra adalah yang paling prestisius ya, hadiahnya paling besar, kemudian gengsinya paling tinggi ya, tunggal putra ya. Dan Indonesia pernah punya tunggal putra yang hebat-hebat. Terakhir Taufik Hidayat ya, Olimpiade juara ya. Kemudian ada Lim Swee King, ada Haryanto Arbi, ada Icuk Sugiarto, ada yang dulu lagi ada Rudi Hartono. Luar biasa ya, pemain-pemain Indonesia ya, punya sejarah yang panjang ya. Tapi selepas Taufik Hidayat ya, mereka angin-anginan, tidak ada lagi penerusnya ya. Selepas generasi Taufik, Sony sama Simon Santoso ya, tidak ada lagi yang bisa menggantikannya. Harapan itu muncul di diri Anthony Ginting setelah dia juara China Open 2018 Super 1000 itu ya. Itu muncul, bahkan Taufik sendiri memuji Ginting, permainannya indah sekali ya, dia seperti seorang penari kata Taufik ya. Tapi ya apa mau dikata ya, dia inkonsisten ya. Sangat disarankan untuk Ginting ya, dia konsisten. Dia harus tahu prioritas, karena kita lihat Taufik juga tidak memenangi banyak gelar Super Series seperti Lee Chong Wei ya. Bahkan dia sedikit sekali memenangkan Super Series ya. Tapi dia tahu prioritasnya. Prioritas dia Taufik itu prioritasnya adalah Olimpik, juara dunia, juara Asia, Asian Games, itu prioritasnya dia. Dan dia dapat semuanya ya, karena dia tahu yang dikenang orang itu bukan berapa banyak Super Series yang dia menangkan. Tapi lo pernah menang Olimpiade nggak? Ya, Anda pernah menang Olimpiade nggak? Pemain kelas dunia, pemain legend itu harus menang Olimpiade. Lihat saja Lindan ya, dia 2 kali juara Olimpiade berturut-turut lagi ya. Ya legend, Taufik legend, juara dunia ya, dan juga juara Olimpiade. Mungkin yang tidak juara Olimpiade ya dilupakan ya. Itu ya, itu tadi ya penjelasan sedikit ya tentang Ginting ya. Tolong perbaikin mentalnya, kemudian perbaikin konsistensinya ya, dan manajemen stresnya juga harus diperbaiki ya. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga di turnamen berikutnya Indonesia bisa meraih juara ya. Dan untuk PBSI ya, kalau mereka mau menjuarai Olimpiade ya, fokuskanlah ya, jangan setiap sponsor, setiap turnamen di-push ya. Artinya atlet itu bukan robot ya, atlet itu harus tahu diberikan porsinya. Kalian ini yang prioritaskan, jangan setiap turnamen hanya karena untuk tanda di masyarakat yang harus juara setiap turnamen, maka setiap atlet yang berprestasi harus di-push ya. Seperti sekarang ini Marcus Gideon ya, The Minion. Di setiap turnamen mereka selalu diandalkan untuk menjaga
nama PBSI ya, supaya jangan jatuh, dan Minion ini kan bukan robot. Dia lihat saja, setelah diporsir di Super Series, dia di kejuaraan dunia, di Piala Dunia dia gagal melulu, gagal terus ya. Bahkan di Olimpik ini ya, kalau sebelum Olimpik diporsir untuk Super Series ya, mungkin saja dia tidak dapat Olimpik ya. Itu tadi ya sarannya ya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.